Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salah wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam ini, saat ini kita telah berada di penghujung bulan suci Ramadan. InsyaAllah malam ini atau malam besok akan menjadi malam terakhir kita berada dalam bulan Ramadan tahun ini. Biasanya kaum muslimin di penghujung seperti ini sedang sibuk mengurus menunaikan zakat fitrah. Meskipun sebenarnya kewajiban zakat fitrah itu baru berlaku pada seorang muslim yang dia telah berada pada bulan Ramadan meskipun sejenak dan telah memasuki bulan Syawal meskipun sejenak. Namun karena berhubung kita rame, sungguh sangat susah seandainya orang-orang menunaikan zakat fitrah di pagi hari raya Idul Fitri dan juga dibagikan pada waktu yang sama, maka kemudian kaum muslimin melakukan zakat fitrah dengan didahulukan sedikit beberapa hari. Dan itu sebagaimana juga dipraktekkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimulai oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, ada dua maqasid syariah atau ada dua tujuan utama daripada pensyariatan zakat fitrah. Dua tujuan besar itu Rasulullah sebutkan dalam sebuah hadisnya, sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimi minal laghwi war-rafath wa tu'matan lil masakin, faman addaha qabla as-salah fa innaha zakatun maqbulah wa man addaha ba'da as-salah fa innaha sadaqatun minas sadaqat. Telah diwajibkan, telah difardukan zakat fitrah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dua tujuan. Yang pertama, tuhratan lis-shaim, sebagai pensucian bagi orang yang telah berpuasa Ramadan selama sebulan penuh. Artinya, siapapun yang berpuasa bulan Ramadan, sekhusyuk apapun, sesaleh apapun, sefull maksimal apapun, tidak terlepas daripada kekurangan. Jadi kita tidak boleh sombong. Maka oleh karena itu tujuan pertama pensyariatan zakat fitrah untuk membersihkan, menyempurnakan ibadah Ramadan kita minal lagwi war-rafath, daripada kelalaian dan perbuatan atau ucapan yang rafas. Tujuan yang kedua, wa tu'matan lil masakin, dan sebagai pemenuhan makanan pokok bagi orang-orang miskin. Nah, tujuan yang kedua ini tujuan daripada syariat zakat secara umum semuanya. Baik zakat badan atau zakat fitrah maupun zakat amwal atau zakat mal. Dan ini sebenarnya tujuan utama semua zakat. Yang pertama tadi kekhususan zakat fitrah, tapi yang kedua
tujuan utama semua zakat dalam Islam. Baik zakat fitrah maupun zakat mal, harta. Apa itu tujuan utamanya? Tu'matan lil masakin. Untuk terpenuhi kebutuhan pokok orang-orang miskin, kaum muslimin. Maka dari sini kita dapat pahami bahwa kalau ada kaum muslimin yang tidak terpenuhi kebutuhan pokoknya, makanan pokoknya, tempat tinggal yang layak, maka yang pertama diminta pertanggungjawaban oleh Allah nanti di hari akhirat adalah orang-orang yang enggan bayar zakat. Kalau zakat fitrah mudah, sudah selesai semua. Kalau ada orang lapar, apalagi sampai mati kelaparan daripada kaum muslimin, maka orang yang akan diminta pertanggungjawaban nanti di hari akhirat adalah orang-orang yang enggan bayar zakat mal, zakat harta. Emas, perak, tabungan di rekening, di ATM, ternak, dagang, bisnis, dan lain-lain sebagainya. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Lau mana'uni iqala ba'ir laqataltu 'unuqahu." Seandainya ada orang kena zakat, tidak mau bayar zakat, walaupun ternak seekor onta, misalnya kena zakat segitu, walaupun sekedar 30 juta, 40 juta, tidak mau bayar, akan kupotong lehernya. Nah, kalau ada orang zakatnya sudah puluhan juta, miliaran, berarti maksud Abu Bakar As-Siddiq akan kutek-tek badannya. Kalau satu onta saja dipotong leher. Kalau orang hartanya sudah miliaran, dagang, emas yang disimpan, tabungan, gak pernah bayar zakat, maka bukan dipotong leher, ditek-tek tubuhnya. Kalau ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kenapa begitu keras? Karena inilah orang-orang yang menyebabkan terjadi ketidakstabilnya ekonomi umat. Inilah orang-orang yang telah menyebabkan ketimpangan sosial yang cukup tajam. Dan Abu Bakar As-Siddiq berkata demikian, ingin memotong lehernya itu bukan tanpa alasan. Ancaman Allah lebih keras dalam Al-Quran. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah. Dan orang-orang yang menyimpan emas, perak, okeylah, dalam fikih mazhab dikecualikan emas perhiasan. Tapi ada orang-orang yang menyimpan emas batangan, emas kiloan. Nah yang le kilo irumo, nah 5 kilo atau 1 kilo, pokoknya paling kurang 90 gram, atau dalam bentuk uang dalam tabungan. Dia timbun, dia simpan atau dagang. Sudah sampai haul tahun, sudah sampai nisab, dengan kadar semua barang dagangan dikumpulkan mencapai harga 90 gram emas. Kalau sekarang dahsyat sekali itu 90 gram emas itu, saya pikir itu kios di persimpangan kampung itu. Kalau toko-toko itu dahsyat sekali keuntungannya, miliaran itu. Tapi arti yaknidun tidak dia keluarkan zakat. Kata Rasulullah, fabashshirhum bi'adzabin alim. Kabarkan kepada mereka kabar gembira dengan azab yang pedih. Apa itu azab yang pedih? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Harta mereka itu yang tidak mereka keluarkan zakat nanti di hari akhirat dibakar dalam api neraka. Kemudian dijadikan bahan. Bahan apa? Fatuqwa biha. Dijadikan bahan harta yang tidak keluarkan zakat itu jadi bahan gosok. Lagi gosok tengok jamun kena gosok arang. Jadikan bahan gosok, fatuqwa biha jibahuhum, kemudian digosok. Mereka tidak mengeluarkan zakat harta, apa yang digosok? Yang pertama jibahuhum,
kepala mereka, kening mereka digosok. Yang berfikir saya katruk wata jakut, katruk ro nurung cok jakut. Cina mita lagi lu mita. Cara berfikir seperti itu, digosok kepalanya itu. Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum, kemudian digosok perutnya, lambungnya. Cuma pengen makan sendiri, nggak open, orang lapar, orang miskin, orang udah mati-matian, udah hancur. Wa zuhuruhum, digosok punggungnya, badan, pundaknya. Sering ngomong, ku mita, pu laki-laki, mita lagi laki, pu jakut-jakut. Digosok itu zuhuruhum, punggungnya, badannya. Fadzuqu bima kuntum taknidun. Hadza ma kuntum taknidun, fadzuqu bima kuntum taknidun. Inilah yang kalian timbun dulu, kata Allah. Inilah digosok kalian. Maka hati-hati dengan zakat. Buat perhitungan yang kena haul, pakai tahun hijriah, pakai bulan hijriah, hitung. Nyokatruk haul sampai nisab, keluarkan. Yang emas tidak banyak, 2,5%. Bukan 25%, 2,5%. Atau saya enggak emas tapi rekening sudah miliaran, belum pernah keluar zakat. 2,5% cuman. Saya dagang baju, jual baju, apalagi ini sedang lebaran, alhamdulillah banyak rezeki. Jangan lupa 2,5%. InsyaAllah kalau ada kesadaran seperti itu, kita telah membantu menyelamatkan orang-orang fakir. Kita telah membantu menyelamatkan orang-orang miskin, telah ikut andil. Ya, sehingga mereka terselamatkan daripada apa? Yang pertama akidah, kadal faqru ayyakuna kufra. Miskin itu sangat dekat dengan kekufuran. Maka jangan tertawa, jangan tersenyum. Orang yang enggak bayar zakat ketika melihat ada anak Aceh karena kemiskinan masuk agama lain, itu yang tidak bayar zakat, jangan tersenyum. Hati-hati, ikut diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, karena kita waktu singkat, maka mudah-mudahan penyampaian yang sangat sederhana dan singkat ini bisa menjadi perhatian kita bersama. Dan kalau kita sudah dapat menunaikan zakat kita, alhamdulillah, mohon disampaikan, di-share kepada saudara-saudara kita yang lain untuk sama-sama kita mengingatkan